Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan adik-adik sekalian? Perkenalkan, nama saya Wildayanti. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah Praktek dan Teknologi Media Pembelajaran oleh Bapak Dr. Usman Nur MAG. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai sujud. Jadi, selain sujud yang dilakukan di dalam sholat, ada beberapa sujud yang dilakukan di luar rukun sholat. Sujud apakah itu? Yang pertama, sujud syukur. Yang kedua, sujud sahwi. Dan yang ketiga, sujud tilawah. Oke, yang pertama kita bahas yaitu mengenai sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan seseorang karena dua sebab. Sebab yang pertama, karena ia berhasil memperoleh nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau karena mendengarkan kabar yang sangat menggembirakan. Sebab yang kedua seseorang melakukan sujud syukur yaitu karena berhasil lolos dari mara bahaya atau kesusahan yang besar. Nah, bagaimana tata cara melakukan sujud syukur? Apabila kita hendak melakukan sujud syukur, yang pertama kita lakukan yaitu menghadap ke kiblat. Setelah itu, kita meniatkan di dalam hati kita bahwasanya kita hendak melakukan sujud syukur karena Allah Ta'ala. Setelah itu, kita melakukan sujud sebagaimana sujud yang dilakukan di dalam sholat. Kemudian membaca doanya. Doanya itu, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian setelah itu, kita bangkit, duduk sejenak, dan salam. Oke, itu tadi pengertian dan tata cara melakukan sujud syukur. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai tata cara melakukan sujud syukur, silahkan perhatikan animasi berikut. Setelah kita memahami apa itu sujud syukur dan bagaimana cara melakukan sujud syukur, sekarang kita masuk ke sujud selanjutnya. Sujud yang kedua yaitu sujud sahwi. Jadi apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan seseorang karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholatnya. Jadi, apabila di dalam sholat kita lupa salah satu rukun sholat, yang harus kita lakukan yaitu sebelum salam, kita melakukan sujud sahwi. Alasan yang selanjutnya, kenapa seseorang melakukan sujud sahwi, yaitu apabila ia ragu dalam jumlah rakaatnya. Jadi, ketika sholat, kemudian hilang fokus kita dan kita lupa apakah ini sudah rakaat ketiga atau ini sudah rakaat yang terakhir, maka yang perlu kita lakukan adalah menghilangkan keraguan itu dengan melakukan sujud sahwi. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai tata cara melakukan sujud sahwi. Adapun tata cara melakukan sujud sahwi yaitu setelah selesai membaca tahiyat akhir, sebelum salam, kita sujud kembali, kemudian membaca doa sujud sahwi yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian setelah itu kita bangun dari sujud dengan membaca takbir dan duduk sejenak. Setelah itu kita sujud lagi satu kali dan membaca lagi doanya Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian bangkit kembali, duduk sejenak dan salam. Oke, untuk lebih mudah memahaminya, silahkan perhatikan animasi berikut. Setelah kita membahas mengenai sujud syukur dan sujud sahwi, sekarang kita bahas sujud yang ketiga. Sujud yang ketiga yaitu sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan seseorang karena membaca, menghafal, atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Baik itu dibaca dan didengar di dalam sholat, ataupun dibaca dan didengar di luar sholat. Selanjutnya kita bahas mengenai tata cara melakukan sujud tilawah. Bagaimana melakukan sujud tilawah? Apabila sujud tilawah dilakukan di luar sholat, tata caranya itu, yang pertama, kita harus menghadap ke kiblat. Kemudian setelah itu, kita melakukan takbiratul ihram. Kemudian setelah itu, kita melakukan sujud satu kali dengan membaca doanya. Doanya itu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kemudian duduk sejenak dan salam.
Nah, bagaimana jika sujud tilawah ini dilakukan di dalam sholat? Apabila kita sholat dan mendengar ayat-ayat sajadah, yang harus kita lakukan yaitu setelah mendengar ayat sajadahnya, kita langsung sujud, kemudian membaca doanya, sajadah wajhiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kemudian setelah itu, kita bangkit kembali dan melanjutkan sholat kita. Untuk lebih mudah memahaminya, silahkan perhatikan animasi berikut. Oke, itulah tadi 3 pembahasan kita mengenai sujud-sujud yang dilakukan di luar rukun sholat. Ada sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sekian pembahasan kita hari ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.